Al-Zaitun merupakan sebuah kelembagaan yang secara praktikal tidak bisa diterima oleh arus utama umat Islam, yaitu Muhammadiyah, NU. Itu tidak pernah saya mendengar mengatakan dan mengakomodir sebagai bagian dari the big family Muslim Indonesia. Lembah Karmel ini merupakan sebuah tempat yang disebut dengan Vatikan yang ada di Jawa Barat. Itu penting dipegang. Di sana adalah tempat pendidikan calon pemimpin gereja dalam skala internasional. Seterusnya, ini adalah tanda isyarat kuat bahwa paham ateis komunis itu sedang bergelegak gitu ya. Dan gerakan kristenisasi, mereka memang melihat benteng terberat itu ada di Jawa Barat. Mereka sedang mencoba mengharu-birukan, membombardir tanah Priangan. Jadi yang jelas kejadian yang di MUI ini adalah sebuah isyarat kuat bahwa ada tangan-tangan yang berlumur darah dengan semangat palu aritis, dengan semangat permusuhan yang sangat keras kepada umat Islam. Sekali iman aumul syahidan, hidup mulia atau mati syahid, kita tidak akan pernah gentar untuk menggelorakan perlawanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar merupakan sebuah resolusi jihad abad akhir zaman. Assalamualaikum Sobat Islam. Sejumlah pernyataan, ajaran dan ciri khas peribadatan berbeda pada umumnya umat muslim di Ponpes Al-Zaitun kini masih terus disuarakan media sosial dan sejumlah tokoh besar Islam yang peduli soal ajaran yang diserukan Panji Gumilang. Pernyataan sosok petinggi besar Al-Zaitun yang tidak peduli dengan banyaknya kritikan menyebut bahwa seandainya Kementerian Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam ingin menganukan Al-Zaitun itu tak akan bisa karena di belakangnya terdapat sebuah kekuatan besar dan dia punya banyak peran sehingga dirinya makin lantang menyuarakan sejumlah pernyataan berbeda soal agama hingga mengundang banyak perdebatan di masyarakat luas sebab hal tersebut. Sementara di samping ajaran-ajaran aneh Panji Gumilang, benarkah bahwa Jawa Barat juga telah menjadi incaran pemurtadan terbesar hingga Ustadz Alpian Tanjung membeberkan hal penting terkait ini? Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Mereka sedang mencoba mengharu-birukan, membombardir tanah Priangan. Jadi saya menghimbau masyarakat Jawa Barat, baik Priangan Timur maupun Priangan Barat dan seluruh Jawa Barat, mari rapatkan barisan. Inilah Al-Zaitun yang berdiri di tanah Indramayu, Jawa Barat dan merupakan sebuah kelembagaan yang secara praktikal tidak bisa diterima oleh arus utama umat Islam seperti halnya Muhammadiyah dan NU yang tidak pernah mengatakan dan mengakomodir sebagai bagian the big family Muslim Indonesia dan lagi-lagi merupakan anomali yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Bila kita menurut ke belakang bahwa Jawa Barat merupakan target besar yang menjadi incaran pihak lain yang mempunyai tujuan merecoki umat muslim yang dikenal kental dengan akidah yang kuat hingga terbukti banyak melahirkan sejumlah tokoh besar Islam yang diimbangi dengan maraknya pertumbuhan pesantren di sejumlah daerah. Al-Zaitun merupakan sebuah kelembagaan yang secara praktikal tidak bisa diterima oleh arus utama umat Islam, yaitu Muhammadiyah, NU. Itu tidak pernah saya mendengar mengatakan dan mengakomodir sebagai bagian dari the big family Muslim Indonesia. Lagi-lagi merupakan sebuah anomali yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Dan kalau kita ikuti ajaran-ajaran yang sesat dan konyol, mengancam hingga mengarah kepada penistaan agama, pelecehan dan seterusnya, ini adalah tanda isyarat kuat bahwa paham ateis komunis itu sedang bergelak luas. Seperti kata Ustadz Alpian Tanjung bahwa mereka sedang mengharu-birukan, membombardir tanah Priangan yang mencoba menyerang akidah umat muslim kita dengan berbagai cara. Dan salah satunya yang juga berada di Jawa Barat ada Lembah Karmel atau lembah kristenisasi yang juga disebut lembah Patikannya Jawa Barat yang juga tidak kalah besar dengan Al-Zaitun. Lembah Karmel ini merupakan sebuah tempat yang disebut dengan Vatikan yang ada di Jawa Barat. Itu penting dipegang. Lembah Karmel itu dibeli oleh mereka sekitar 20 hektar waktu itu.
sekitar tahun 80-an. Iya. Nah, jumlah yang sekarang mereka miliki itu sudah lewat dari 1.000, 2.000 sampai 5.000 hektar. Luas sekali mereka punya. Di sana adalah tempat pendidikan calon pemimpin gereja dalam skala internasional. Satu, bahwa gerakan kristenisasi mereka memang melihat benteng terberat itu ada di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Ya, kalau di Aceh sudah jelas itu kekuatan yang sudah strict sejak zaman-zaman penjajahan Belanda. Fenomena berkembangnya jumlah tanah dari puluhan hektar menjadi ribuan hektar saja menunjukkan sebuah kerja yang berskala internasional, mulai dari aspek strateginya, pola pendekatan pembiayaan, dan aspek diplomasi dan risetnya. Terlihat betul bahwa kebohongannya yang terang benderang. Jadi kalau Anda mengaku muslim yang hidup di Tatar Sunda dan masih memandang remeh soal kristenisasi dan penyimpangan, berarti Anda tidak mendengar bahwa Allah telah berfirman di ayat 120 surat Al-Baqarah, "Walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tatabi'ah millatahum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani alias orang Kristen tidak suka kepada kamu sebelum kamu mengikuti apa maunya mereka. Jadi saya menghimbau masyarakat Jawa Barat, baik Priangan Timur maupun Priangan Barat dan seluruh Jawa Barat, mari rapatkan, kita perkuat barisan jihad Tatar Sunda untuk menjaga keutuhan akidah masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Sunda yang punya catatan sebagai pejuang-pejuang yang dulu pernah membasmi PKI di Madiun tahun 1948 adalah Kodam 3 Siliwangi. Artinya orang Jawa Barat sudah terbukti dikenal siap membela agama dan negara sampai tetes darah penghabisan. Bukan hanya omongan saja, tapi mereka jelas berbuat dan membela secara fisik. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa situasi sulit adalah ujian di mana Allah menempatkan kita untuk memeriksa kekuatan dan stamina kita ketika di masa-masa sulit. Mohon doalah kepada Allah agar tetap kuat setiap saat, bahkan ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik. Jangan pernah menyerah, teruslah berdoa dan berusaha, serta yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita peduli dengan akidah umat Islam dan generasi yang akan datang. Bahwa genderang dakwah dan jihad akan terus berbunyi dengan menyenangkan dan menggembirakan hati orang yang siap iskari iman aumud syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kita tidak akan pernah gentar untuk menggelorakan perlawanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar merupakan sebuah resolusi jihad abad akhir zaman. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.